Di tengah hangatnya pelukan dan manisnya kata keluarga, seringkali tersembunyi duri yang tak terlihat. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa keluarga adalah tempat teraman, ruang perlindungan, dan sumber cinta yang tak bersyarat. Namun, bagaimana jika tempat yang seharusnya menjadi benteng justru berubah menjadi jebakan halus yang meredam potensi dan mematikan mimpi? Kita jarang mengakuinya, tetapi luka terdalam sering tidak datang dari musuh, melainkan dari mereka yang kita peluk di foto-foto keluarga. Mereka yang memanggil kita adik, kakak, atau anak, namun diam-diam meragukan setiap langkah kita. Mereka duduk di meja makan yang sama, tersenyum saat kita berbicara tentang mimpi, namun di dalam hati mereka ada suara yang berharap kita gagal, agar mereka tak merasa kecil di hadapan keberanian kita. Tuhan tidak pernah memperingatkan kita tentang musuh yang berteriak dari luar pagar. Tuhan berbicara tentang serigala yang menyamar sebagai domba. Dan seringkali, serigala itu memakai nama belakang yang sama dengan kita. Pesan ini bukan untuk menebar dendam. Ini adalah panggilan untuk kesadaran. Agar kamu, yang telah dipilih oleh Tuhan, tidak lagi menjadi bodoh karena rayuan darah dan ikatan semu. Karena sesungguhnya, yang membuatmu tetap kecil bukanlah musuh dari luar, melainkan keluarga yang diam-diam menekanmu agar tidak tumbuh. Jika hatimu terasa bergetar saat membaca ini, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Tuhan sedang mengetuk kesadaranmu. Maka, jangan abaikan. Beranilah melihat wajah asli dari hubungan yang selama ini kamu anggap suci. Bukan untuk membenci, tapi untuk membebaskan dirimu dari kebohongan yang dibungkus cinta. Sebelum kita mulai menyelami setiap bagian dari pesan ini, lakukan sesuatu yang sederhana namun bermakna besar. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan yang paling penting, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal kuat untuk semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu tidak akan lagi dibutakan oleh ilusi. Dan kamu siap melangkah menuju takdirmu dengan cahaya penuh. Karena kamu bukan diciptakan untuk bersembunyi di balik bayang-bayang keluarga. Kamu diciptakan untuk bersinar, bahkan jika itu menyilaukan mereka. Kamu bukan bagian dari mereka yang menyerah. Kamu adalah yang terpilih. Dan inilah saatnya kamu bangkit. Bagian 1. Hubungan darah tidak menjamin kesetiaan. Kita diajarkan sejak kecil bahwa keluarga adalah rumah pertama yang tak akan pernah meninggalkanmu. Bahwa mereka adalah tempat kembali, tempat di mana kasih sayang tumbuh alami, dan kesetiaan mengalir bersama darah. Tapi seiring waktu, kamu mulai menyadari sesuatu yang mengusik batin. Kenapa luka terdalam justru datang dari mereka yang punya wajah serupa denganmu? Kenapa pengkhianatan terasa lebih menyakitkan ketika dilakukan oleh mereka yang memanggilmu dengan nama kecil penuh kenangan? Karena sesungguhnya, hubungan darah tidak pernah menjadi jaminan akan kesetiaan. Tidak semua yang memiliki namamu dalam kartu keluarga akan memiliki hatimu dalam doanya. Tidak semua yang bersulang di hari bahagiamu diam-diam mendoakan langkahmu tetap kuat di hari sulitmu. Beberapa dari mereka hanya ingin melihatmu berjalan, asal jangan terlalu jauh. Mereka ingin kamu naik, asal jangan lebih tinggi dari mereka. Mereka memanggilmu keluarga, tapi hatinya bergetar saat melihatmu berani bermimpi lebih besar dari mereka. Mereka memelukmu saat kamu bersedih, tapi cemas ketika kamu bangkit lebih cepat daripada yang mereka duga. Mereka memujimu di depan umum, namun mencibir langkahmu di dalam hati. Mereka ingin kamu berhasil, tapi hanya sebatas batas yang tak mengancam rasa nyaman mereka. Itulah kenyataan yang menyakitkan, namun perlu diakui. Sebagai seorang yang terpilih, kamu tidak dipanggil Tuhan untuk terus-menerus mengecilkan dirimu agar cocok dengan ekspektasi keluarga yang kecil pikirannya. Kamu dipanggil untuk besar, bahkan jika itu membuat orang-orang terdekat merasa tidak nyaman. Karena kenyamanan mereka bukan tanggung jawabmu. Pertumbuhanmu adalah tanggung jawabmu. Dan jangan salah, mereka yang tampak mendukung pun bisa menjadi batu sandungan yang terselubung. Mereka akan mengatakan, "Aku hanya tidak ingin kamu kecewa." Padahal maksud sebenarnya adalah, "Aku tidak sanggup melihat kamu berhasil lebih dari aku." Mereka akan bilang, "Aku hanya jujur." Tapi dalam kejujuran itu, ada racun bernama ketakutan dan rasa kalah yang tak pernah mereka hadapi.
Jangan biarkan rasa bersalah membuatmu menetap di tempat yang tidak lagi menumbuhkanmu. Jangan biarkan label keluarga menjadi alasan untuk terus membenarkan racun yang mereka tanamkan dalam bentuk keraguan. Tuhan tidak meletakkan takdirmu di tangan orang lain. Dia menitipkannya dalam hatimu untuk kamu jaga, kamu rawat, dan kamu wujudkan. Meski harus sendirian pada awalnya, kamu boleh mencintai keluargamu. Tapi kamu juga berhak menjaga jarak jika itu satu-satunya cara agar kamu tetap waras dan tidak kehilangan jati diri. Ingatlah ini baik-baik. Kesetiaan sejati tidak selalu datang dari mereka yang lahir dari rahim yang sama, melainkan dari mereka yang merayakan pertumbuhanmu tanpa rasa takut atau iri. Biarlah mereka berkata kamu sombong. Biarlah mereka menuduh kamu lupa diri. Karena kamu tidak pernah lupa siapa dirimu. Kamu hanya sedang mengingat kembali siapa kamu sebenarnya. Dan itu adalah anugerah yang tidak bisa mereka mengerti. Bangkitlah, wahai yang terpilih. Jangan tunduk pada tekanan yang mengaku sebagai cinta. Ingatkan dirimu setiap hari. Hubungan darah tidak menjamin kesetiaan. Tapi kamu punya kesetiaan pada dirimu sendiri, pada panggilan jiwamu, dan pada cahaya ilahi yang menuntun langkahmu. Dan itu jauh lebih kuat dari darah. Bagian 2. Dukungan palsu yang penuh kepalsuan. Tidak semua tepuk tangan berarti dukungan. Tidak semua senyuman membawa ketulusan. Dan tidak semua yang berdiri di sisimu benar-benar ingin melihatmu menang. Kadang yang disebut keluarga hanya mendukungmu selama kamu tidak melampaui batas yang membuat mereka merasa kecil. Mereka tidak keberatan melihatmu naik, selama kamu tidak terbang lebih tinggi dari langit yang mereka tetapkan untukmu. Dukungan dari keluarga bisa jadi seperti pelukan yang hangat, tapi mengandung belati. Mereka terlihat menyemangatimu, memujimu, bahkan mungkin memposting kebanggaan tentangmu di media sosial. Tapi ketika kamu mulai berbicara tentang impian besar, ketika langkahmu mulai meninggalkan jejak di tanah yang mereka takuti, mereka akan berubah. Nada suara mereka menjadi lebih hati-hati, penuh keraguan terselubung. Apakah kamu yakin? Jangan terlalu tinggi nanti jatuh sakit. Ingat asal-usulmu. Itu bukan kekhawatiran, itu adalah rasa takut yang berusaha mengikat sayapmu. Mereka ingin kamu sukses. Tapi jangan terlalu cepat. Mereka ingin kamu bahagia. Tapi jangan lebih dari mereka. Karena keberhasilanmu membuat mereka berkaca pada kegagalan yang selama ini mereka abaikan. Kebahagiaanmu memaksa mereka melihat luka yang belum mereka sembuhkan. Dan pertumbuhanmu, itu mengguncang fondasi kenyamanan mereka yang dibangun dari kepasrahan dan kompromi. Itulah kenapa kamu merasa bingung. Kenapa orang yang dulu memelukmu, kini seolah menjauh. Kenapa pujian berubah menjadi kritik? Kenapa senyuman menjadi dingin? Dan kata-kata manis berubah menjadi sindiran. Karena dukungan mereka ternyata bersyarat. Dukungan itu hanya berlaku selama kamu tetap bisa dikendalikan. Ketika kamu mulai berjalan dengan arah yang tidak bisa mereka prediksi, mereka merasa kehilangan kuasa. Dan seringkali, mereka menyamarkan rasa takut itu dengan kata-kata bijak yang terdengar seperti cinta. Kami hanya tidak ingin kamu kecewa. Kami cuma mau kamu realistis. Tapi di balik itu, tersembunyi rasa takut akan kehilangan dominasinya atas hidupmu. Dukungan semu itu bukan tentang kamu. Itu tentang kenyamanan mereka sendiri. Tapi ingatlah ini. Cinta yang sejati tidak menahan, ia melepaskan. Cinta yang murni tidak merasa terancam oleh pertumbuhan. Justru ia bersorak ketika kamu bertumbuh melebihi yang pernah kamu bayangkan. Dan jika dukungan itu berubah menjadi tali pengikat, maka itu bukan dukungan, itu adalah jebakan. Jangan biarkan keraguan yang diselubungi cinta membuatmu berhenti. Jangan izinkan kamu menjadi kecil hanya agar mereka tidak merasa kalah. Kamu tidak diciptakan untuk memenuhi ekspektasi mereka yang takut bermimpi. Kamu diciptakan untuk menunjukkan bahwa cahaya tak akan pernah bisa dikurung oleh bayangan. Teruslah melangkah, meski langkahmu sunyi. Karena di ujung jalan yang sepi itu, ada panggilan suci dari takdirmu sendiri. Dan jika kamu merasa sendirian dalam proses ini, ingatlah, yang terpilih memang sering berjalan di jalur yang sempit, tapi jalur itu selalu menuju tempat yang tinggi. Biarkan topeng-topeng itu jatuh dengan sendirinya.
biarkan dukungan palsu runtuh dengan kenyataan bahwa kamu tetap melangkah, meski tanpa mereka. Karena kamu tidak dipilih untuk menjadi penyenang hati orang lain. Kamu dipilih untuk menjadi cahaya di tengah dunia yang gelap. Dan cahaya tidak pernah meminta izin untuk bersinar. Bagian 3. Kecemburuan yang diam tapi mematikan. Ada musuh yang menyerang dengan suara keras, dan ada pula yang menikam dengan senyuman. Tapi yang paling berbahaya bukanlah mereka yang berteriak dari kejauhan, melainkan yang diam di sampingmu, tersenyum, tertawa bersamamu, namun menyimpan bara api di dalam dadanya. Kecemburuan dari orang luar mungkin terasa ringan, tapi kecemburuan dari keluarga, itu adalah luka tak berdarah yang meracuni perlahan. Ia tidak datang dengan teriakan, melainkan dengan lirih yang menyusup ke dalam relung kepercayaanmu. Diam-diam mereka mengamati keberhasilanmu, dan bukannya ikut merayakan, hati mereka terasa sesak karena sinarmu menyilaukan mereka yang memilih tinggal di kegelapan. Kecemburuan adalah racun sunyi. Ia tidak selalu tampak jelas. Bahkan mereka yang paling dekat, yang katanya mendukung, bisa menyembunyikannya di balik pujian, candaan, atau nasihat. Mereka tahu kamu telah berjuang. Mereka menyaksikan bagaimana kamu jatuh dan bangkit lagi. Tapi justru karena mereka tahu betapa kerasnya kamu berusaha, mereka tak mampu menerima kenyataan bahwa kamu melangkah lebih jauh dari dia keluar dari mereka. Dan karena itulah, mereka mulai mencibir di balik kata, "Aku cuma bercanda." Mereka merendahkan pencapaianmu dengan kalimat seperti, "Itu hal biasa, siapapun bisa." Mereka menertawakan impianmu, bukan karena lucu, tapi karena menyakitkan melihatmu berani mengejar apa yang mereka abaikan. Mereka menyebarkan cerita, bukan karena benci, tapi karena dengan menjatuhkan citramu, mereka merasa sedikit lebih tinggi. Namun kamu harus tahu, ini bukan tentang kamu, ini tentang mereka. Tentang ketidakmampuan mereka menghadapi kenyataan bahwa kamu memilih jalan ini berbeda. Bahwa kamu tidak menyerah seperti mereka. Bahwa kamu masih berani berharap, sementara mereka telah membungkam harapan sejak lama. Kecemburuan dari keluarga seringkali tak kasat mata, namun terasa jelas di dalam hati. Kamu bisa merasakannya dalam tatapan yang berubah, dalam keheningan yang tiba-tiba muncul saat kamu berbicara tentang hal-hal besar. Kamu bisa merasakannya dalam pujian yang terasa dingin, dan pelukan yang seperti tidak benar-benar ingin memeluk. Tapi jangan biarkan itu menghentikanmu. Kecemburuan mereka bukan tanda bahwa kamu salah arah. Justru itu bukti bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Kamu tidak harus membalas atau marah. Kamu hanya perlu terus melangkah. Biarkan cahaya hidupmu membuktikan bahwa kamu layak berdiri di tempat yang tinggi. Bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena kamu tidak takut untuk tumbuh. Ingatlah ini. Kamu tidak dipanggil untuk menenangkan badai di hati orang lain. Kamu dipanggil untuk menjadi cahaya, meskipun sinarmu menyilaukan mereka. Kamu tidak diciptakan untuk membuat semua orang nyaman. Kamu diciptakan untuk menjalani panggilan jiwa. Bahkan jika itu membuat orang yang paling kamu cintai merasa terguncang. Kecemburuan mereka bukan kutukan, tapi pengingat bahwa kamu sedang menapaki sesuatu yang lebih besar. Jadi, angkat kepalamu. Perjalananmu belum selesai. Dan satu hari nanti, ketika mereka melihatmu tetap berdiri meski dijatuhkan, mereka akan tahu. Kamu memang ditakdirkan untuk bersinar. Bagian 4. Nasihat yang syarat agenda tersembunyi. Tidak semua nasihat berasal dari kasih. Tidak semua kata, "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu," datang dari hati yang murni. Kadang, kalimat-kalimat yang terdengar bijak itu hanyalah jubah indah untuk menyembunyikan rasa takut, iri, dan keinginan untuk mengendalikan. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika nasihat itu datang dari orang-orang yang seharusnya menjadi tempat berlindungmu, keluarga. Seringkali, mereka datang dengan suara lembut dan wajah penuh perhatian. Mereka berkata, "Berpikirlah matang-matang," atau "Jangan ambil risiko," atau "Jangan terlalu bermimpi." Sepintas terdengar seperti bentuk cinta. Tapi jika kamu amati lebih dalam, kamu akan merasakan bahwa yang mereka katakan bukan untuk mengangkatmu, melainkan untuk menahanmu. Mereka tidak benar-benar ingin kamu gagal, tapi mereka juga tidak siap jika kamu berhasil terlalu besar.
karena keberhasilanmu memaksa mereka untuk mempertanyakan hidup yang mereka jalani. Setiap kali kamu berani melangkah ke jalan yang belum pernah mereka tempuh, kamu mengguncang kenyamanan yang telah lama mereka peluk. Dan karena tidak sanggup menghadapi ketakutan mereka sendiri, mereka menyamarkannya dalam bentuk nasihat yang terdengar logis. Mereka ingin kamu tetap berada di zona aman, bukan karena itu baik untukmu, tetapi karena di sanalah mereka bisa mengawasi dan mengendalikanmu. Ketika kamu mulai menolak jalan yang aman, mereka akan mencemaskanmu, bukan karena kamu berisiko celaka, tapi karena kamu berisiko lepas dari genggaman mereka. Nasihat mereka akan terdengar seperti kebenaran, akan terasa seperti cinta. Tapi cinta sejati tidak pernah membatasi. Ia membebaskan. Cinta tidak akan berkata, "Jangan coba-coba," tapi justru berkata, "Aku percaya kamu bisa." Cinta tidak akan membuatmu ragu, tapi akan menguatkanmu untuk melangkah meski sendirian. Ketahuilah, kamu memiliki kuasa untuk membedakan antara nasihat yang membimbing dan nasihat yang membatasi. Tanyakan pada hatimu, apakah kata-kata mereka memberimu harapan atau malah membuatmu ragu? Apakah mereka mendukung visimu atau hanya ingin kamu tetap menjadi versi lama yang mudah dikendalikan? Tuhan memberikanmu hati dan intuisi yang tajam bukan tanpa alasan. Gunakan itu untuk menyaring kata-kata yang datang kepadamu. Tidak semua petua harus kamu ikuti. Tidak semua nasihat harus kamu telan bulat-bulat. Bahkan jika itu datang dari orang yang melahirkanmu, membesarkanmu, atau mengaku mencintaimu, jika nasihat itu menjauhkanmu dari panggilan jiwamu, maka itu bukan untukmu. Kamu tidak ditakdirkan untuk hidup menurut ketakutan orang lain. Kamu ditakdirkan untuk berjalan sesuai cahaya dalam hatimu, meski jalannya sunyi dan sepi. Jalanmu mungkin tidak bisa dimengerti oleh mereka. Tapi bukan mereka yang menerima panggilan itu. Kamu yang dipilih. Jadi, berdirilah dengan keyakinan yang bulat. Dengarkan nasihat, tapi jangan dikendalikan olehnya. Hormati suara mereka, tapi ikuti suara hatimu. Karena di ujung jalan yang kamu pilih sendiri, ada takdir yang tidak bisa dicapai oleh siapapun kecuali dirimu. Dan di sanalah kemerdekaanmu yang sejati sedang menunggumu. Bagian 5. Mereka tak akan pernah melihat visi yang diberikan Tuhan padamu. Tidak semua mata bisa melihat cahaya yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Tidak semua hati bisa memahami panggilan yang Tuhan taruh di dadamu. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kebutaan itu datang dari orang-orang yang paling kamu harapkan untuk percaya padamu, keluargamu sendiri. Mereka melihatmu sebagai sosok kecil yang pernah menangis di pangkuan mereka. Mereka mengingatmu sebagai anak yang dulu jatuh, gagal, dan butuh pertolongan. Dan karena itulah, mereka sulit membayangkan kamu menjadi besar. Mereka terlalu terbiasa dengan versi lamamu, hingga tak mampu menerima bahwa kamu telah berubah. Bahwa kamu sedang bertumbuh menjadi pribadi yang dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Visimu bukan sekadar mimpi liar. Itu adalah bisikan Tuhan yang lembut, namun kuat, yang berulang kali mengetuk hatimu di tengah malam. Itu adalah getaran yang tidak bisa dijelaskan, tetapi tak bisa dibungkam. Kamu tahu kamu dipanggil untuk sesuatu yang lebih tinggi, meski kamu belum tahu jalan pastinya. Dan itulah yang mereka tidak mengerti. Karena panggilan itu bukan untuk mereka, tapi untukmu. Jangan kaget jika mereka menganggapmu terlalu idealis. Jangan kecewa saat mereka berkata, "Jangan terlalu muluk." Itu bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tak bisa melihat apa yang kamu lihat. Mereka tidak mendengar suara yang kamu dengar. Tuhan tidak memanggil mereka. Dia memanggilmu. Maka wajar jika jalanmu tampak asing bagi mereka. Wajar jika langkahmu terasa aneh di mata mereka. Seringkali, keluarga menilai pilihanmu dari kacamata pengalaman mereka sendiri. Jika mereka pernah gagal, mereka akan takut kamu gagal juga. Jika mereka pernah menyerah, mereka akan merasa kamu terlalu berani. Tapi itu bukan cerminan tentangmu. Itu adalah bayangan dari ketakutan mereka sendiri. Tugasmu bukan membuat mereka mengerti. Tugasmu adalah tetap berjalan, meski tidak didukung. Karena kamu tidak ditakdirkan untuk berjalan atas dasar persetujuan orang lain. Kamu dipanggil untuk menapaki jalan yang Tuhan beri,
meski harus melalui hutan sunyi dan lembah yang dalam. Jangan biarkan keraguan mereka menjadi alasanmu berhenti. Jangan biarkan ejekan mereka memadamkan apimu. Ingat, bahkan bunga yang tumbuh paling indah pun harus menembus tanah gelap sebelum menyapa cahaya. Begitu juga denganmu. Kamu mungkin berjalan sendirian hari ini, tapi kelak dunia akan menyaksikan betapa benarnya pilihan hatimu. Dan ketika mereka akhirnya melihat hasilnya, mereka akan terdiam. Bukan karena mereka akhirnya mengerti, tapi karena kebenaran tidak perlu dijelaskan. Ia membuktikan dirinya sendiri. Jadi teruslah bermimpi, teruslah melangkah, teruslah percaya bahwa visimu bukanlah khayalan, melainkan panggilan suci yang hanya bisa dijalani olehmu. Kamu tidak perlu dimengerti oleh semua orang. Kamu hanya perlu setia pada terang di dalam jiwamu. Karena satu hal yang pasti, Tuhan tidak memberimu visi hanya untuk kamu ragukan. Dia memberikannya agar kamu melangkah. Dan langkah itu dimulai sekarang. Bagian 6. Kamu harus siap melangkah tanpa mereka. Ada saat di mana cinta tidak lagi cukup untuk membuatmu bertahan. Ada momen ketika kamu harus memilih antara menjaga hubungan yang menyakitkan atau menjaga kedamaian jiwamu sendiri. Dan dalam perjalanan menuju takdirmu, ada kenyataan pahit yang harus kamu terima dengan hati yang lapang. Tidak semua orang akan ikut dalam pendakianmu. Bahkan, terkadang mereka yang paling kamu harapkan justru harus kamu tinggalkan. Sebagai jiwa yang dipilih, kamu sedang menapaki jalan yang tidak biasa. Jalan ini sempit, terjal, dan sepi. Tidak semua orang kuat untuk menapakinya, dan tidak semua orang bersedia ikut ke arah yang tidak mereka pahami. Dan seringkali, orang-orang yang harus kamu relakan bukanlah orang asing, tapi mereka yang tumbuh bersamamu, keluarga. Mereka tidak bisa memahami kenapa kamu berubah. Mereka tidak bisa menerima bahwa kamu kini menetapkan batasan. Mereka merasa kehilangan akses atas dirimu, dan sebagai gantinya, mereka menuduhmu sombong, lupa diri, bahkan durhaka. Padahal kamu tidak sedang menjauh karena benci. Kamu hanya sedang menyelamatkan jiwamu dari hubungan yang terus melemahkanmu. Setiap jiwa yang besar akan sampai pada titik ini. Sebuah perpisahan yang sunyi, tanpa kebencian, tanpa dendam. Hanya penuh kesadaran bahwa kamu tidak bisa membawa semua orang ke tempat yang Tuhan siapkan untukmu. Mereka terlalu nyaman tinggal di dataran rendah, sementara kamu dipanggil untuk naik ke puncak. Dan itu bukan kesalahan siapa-siapa. Kamu harus memahami bahwa mencintai dari kejauhan bukanlah dosa. Menjaga jarak dari mereka yang membuatmu ragu bukanlah pengkhianatan. Itu adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada takdirmu sendiri. Karena pertumbuhan sejati terkadang membutuhkan keberanian untuk berjalan sendiri. Dan itu bukan kelemahan. Itu kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah matang dalam panggilan jiwanya. Jangan menunggu mereka berubah untuk kamu bisa melangkah. Jangan menunda langkah hanya karena kamu takut ditinggalkan. Mereka mungkin tidak akan pernah melihat nilaimu, tapi itu bukan tugasmu. Tugasmu adalah memenuhi panggilan hidupmu, meski satu-satunya suara yang menyemangatimu adalah gema dari langkahmu sendiri. Percayalah, akan tiba hari di mana mereka menyadari kenapa kamu harus pergi lebih dulu. Mereka akan melihat bagaimana kamu tidak hanya bertahan, tapi tumbuh. Bahwa kamu tidak hanya selamat, tapi bersinar. Dan saat itu tiba, kamu tidak akan lagi menoleh ke belakang dengan luka, tapi dengan kasih yang telah matang dan hati yang telah sembuh. Kamu tidak sedang melupakan mereka. Kamu hanya sedang mengingat dirimu. Dan di dunia yang terus mencoba mengubahmu menjadi sesuatu yang nyaman untuk orang lain, keberanian terbesar adalah menjadi diri sendiri, utuh, kuat dan setia pada suara dari dalam yang berkata, inilah jalanmu, iya jalanmu. Maka, beranilah melangkah, meski tanpa pelukan mereka. Beranilah berjalan, meski hanya jejakmu yang terlihat. Karena Tuhan berjalan bersamamu, dan Dia tidak pernah salah dalam memilih siapa yang harus berani pergi lebih dulu. Dan kamu adalah salah satu dari mereka yang dipilih itu. Bagian 7. Mereka takut karena tak bisa lagi mengendalikanmu. Ketika kamu mulai berdiri dengan kakimu sendiri, ketika kamu mulai berkata tidak pada sesuatu yang dulu kamu terima dalam diam, maka bersiaplah. Akan ada yang merasa terguncang. Bukan karena kamu jahat,
Bukan karena kamu berubah menjadi orang yang buruk, tapi karena mereka tak lagi bisa mengendalikanmu seperti dulu. Kebebasanmu adalah ancaman bagi mereka yang terbiasa melihatmu bergantung. Suaramu yang kini lantang terasa asing bagi mereka yang terbiasa melihatmu diam. Dan keputusanmu untuk memilih jalanmu sendiri terasa seperti pemberontakan bagi mereka yang terbiasa menyetir arah hidupmu. Tapi ingatlah, ini bukan tentang kamu yang berubah menjadi keras. Ini tentang kamu yang akhirnya sadar siapa dirimu sebenarnya. Banyak sistem dalam keluarga dibangun di atas aturan tak tertulis. Siapa yang boleh bicara, siapa yang harus diam, siapa yang selalu memberi, siapa yang selalu menerima. Tapi kamu tidak lagi cocok dengan peran itu. Kamu tidak lagi mau menjadi tokoh figuran dalam naskah yang bukan milikmu. Dan itu menakutkan bagi mereka yang selama ini merasa nyaman mengatur segalanya. Mereka akan mulai menyebutmu egois. Mereka akan mengatakan kamu berubah. Tapi apa sebenarnya yang berubah? Kamu hanya mulai mencintai dirimu. Kamu hanya mulai memilih kehidupan yang sehat, mental, emotional, dan spiritual. Dan perubahan itu membuat mereka merasa kehilangan kendali. Bukan kehilangan kamu, tetapi kehilangan kuasa atasmu. Ketahuilah, ketakutan mereka bukan karena benci, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapi versi dirimu yang merdeka. Mereka terbiasa dengan dirimu yang selalu setuju, yang selalu mengalah, yang selalu menyesuaikan. Tapi kini kamu berdiri tegak dengan prinsip, dan itu mengguncang keseimbangan semu yang selama ini mereka pertahankan. Dan saat mereka tak lagi bisa mengendali kamu, mereka akan mencoba cara lain, manipulasi emosional. Mereka akan membawa-bawa jasa, mengungkit masa lalu, membalikkan fakta, dan menciptakan narasi bahwa kamulah penyebab keretakan. Tapi jangan goyah. Jangan biarkan perasaan bersalah yang sengaja diciptakan membuatmu kembali pada sangkar lama yang kamu perjuangkan untuk keluar. Kamu bukan diciptakan untuk menjadi boneka yang digerakkan oleh harapan orang lain. Kamu diciptakan untuk menjadi jiwa yang utuh, kuat, dan bebas menjalani misi hidup yang sudah ditetapkan untukmu. Mereka mungkin tidak akan pernah memahami pilihanmu. Tapi pilihan itu bukan untuk dimengerti oleh mereka. Itu adalah kehendak dari Yang Maha mengetahui jalan terbaikmu. Jangan biarkan ketakutan mereka menjatuhkan keyakinanmu. Karena keberanianmu adalah cermin bagi mereka yang belum berani. Kemandirianmu adalah pengingat bahwa mereka pun bisa bangkit jika mereka mau. Tapi itu bukan tugasmu. Tugasmu adalah berjalan, melangkah dan tetap teguh, meski langkahmu membuat mereka merasa terusik. Ingat, cahaya akan selalu mengganggu mata yang terlalu lama tinggal dalam gelap. Tapi itu tidak berarti kamu harus padam. Teruslah bersinar, teruslah berdiri, dan teruslah mencintai dirimu dengan keberanian yang utuh. Karena ketika mereka tak bisa lagi mengendalikanmu, itulah saat mereka mulai melihatmu sebagaimana kamu sebenarnya. Bukan milik mereka, tapi milik takdirmu yang agung. Dan dalam kemerdekaan itulah, kamu menemukan dirimu kembali, bukan sebagai bayangan mereka, tapi sebagai cahaya yang diciptakan untuk menerangi jalanmu sendiri. Pada akhirnya, perjalanan sebagai jiwa yang terpilih memang bukanlah perjalanan yang mudah. Ia tidak selalu dipenuhi oleh tepuk tangan, pelukan hangat, atau dukungan dari orang-orang terdekat. Justru, luka terdalam sering datang dari mereka yang kamu harap akan menjadi sandaran. Tapi ketahuilah satu hal yang pasti. Kamu tidak pernah berjalan sendirian. Kamu dipilih bukan untuk sekadar bertahan di tengah badai, tapi untuk menari di atas gelombang. Kamu dipanggil bukan untuk menjadi salinan dari mereka, tapi untuk menjadi versi utuh dari dirimu sendiri. Takdirmu terlalu mulia untuk disandarkan pada persetujuan orang lain, dan cahayamu terlalu terang untuk dikurung dalam ruang sempit ekspektasi keluarga. Biarkan mereka berkata kamu berubah, karena memang itulah tujuanmu. Berubah, bertumbuh, dan menjadi lebih besar dari luka yang pernah mencoba mengecilkanmu. Kamu tidak perlu membalas dengan kebencian, cukup melangkah dengan keyakinan. Karena kemenangan sejati bukan hanya saat kamu sampai di puncak, tapi saat kamu tidak lagi butuh mereka yang mencoba menjatuhkanmu untuk merasa cukup. Jadilah terang, meski menyilaukan. Jadilah nyala, meski membuat beberapa orang menjauh.
Karena dunia ini membutuhkan jiwa-jiwa berani yang tak takut berjalan sendirian demi kebenaran yang diyakini. Dan sebelum kamu menutup pesan ini, izinkan aku mengingatkanmu. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang juga. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima kekuatan penuh dari pesan ini. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah deklarasi kepada semesta bahwa kamu tak lagi takut, tak lagi ragu, dan sepenuhnya siap melangkah ke takdirmu yang sesungguhnya. Tetaplah kuat, tetaplah setia pada dirimu, dan tetaplah percaya bahwa kamu tidak dipilih untuk menyenangkan mereka. Kamu dipilih untuk mengubah dunia.